Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mata pelajaran akidah akhlak khusus untuk kelas 10 jurusan IPA Manfaat Karawang. Untuk itu, marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab pertama ini dengan materi yaitu menghindarkan diri dari akhlak tercela. Teman-teman semuanya harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Apa saja sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, peserta didik dapat menelaah dalil sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Selanjutnya, peserta didik dapat menguraikan makna sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Selanjutnya juga, peserta didik dapat memerinci sebab-sebab dilakukan sifat tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Selanjutnya, peserta didik dapat menguraikan dampak negatif sifat tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Selanjutnya, peserta didik dapat menguraikan cara menghindari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat melafalkan dalil tentang sifat tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari. Nah, di bab ini, sifat tercela yang kita akan bahas yaitu ada 5 sifat tercela, yaitu hubbud dunya atau biasa kita sebut dengan hubbud dunya. Yang kedua adalah hasad, yang ketiga adalah ujub, yang keempat adalah sombong, yang terakhir yaitu riya. Nah, dari sifat tercela ini kita akan mempelajari yaitu beberapa poin-poin penting, diantaranya yaitu dalil, maknanya, penyebab dari sifat tercelanya, dampak negatif apa saja bila kita memiliki sifat tercela tersebut, dan bagaimana cara kita menghindari dari akhlak sifat tercela tersebut. Nah, apabila kita telah mempelajari dari 5 poin ini, maka kita akan mendapatkan karakter, yaitu karakter ikhlas, tawadu, toleransi, muhasabah, dan bersyukur. Jadi tujuan kali ini kita belajar sifat tercela ini, yaitu supaya kita mendapatkan akhlak yang ikhlas, tawadu, toleransi, muhasabah, dan bersyukur. Dan ini menjadi sebuah tekad buat kalian untuk menghindari sifat tercela. Baiklah teman-teman, pembahasan pertama tentang sifat akhlak tercela yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyak harta dan anak. Pengertian hubbud dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunya juga bisa disebut sumber kehancuran umat.
Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengerus keimanan seseorang. Yang dimaksud hubbud ad-dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksudnya dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Maka dari itu, hubbud dunya, mereka bekerja terus-menerus di dunia dan lupa tujuan akhirnya, yaitu akhirat. Selanjutnya yaitu penyebab-penyebab mengapa kita mempunyai sifat tercela hubbud dunya. Yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Keempat, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itulah penyebab mengapa orang-orang memiliki sifat akhlak tercela hubbud dunya. Terus, dampak negatif apabila kita memiliki sifat tercela hubbud dunya. Yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa segalanya. Padahal kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wa insana illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Tetapi karena terlalu cinta kepada dunia, maka mereka lupa dan lalai atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mudah tergoyah imannya. Karena terlalu cinta kepada dunia, mereka rela untuk melakukan apa saja untuk senang di dunia, yang sehingga iman mereka goyah dan lemah. Tiga, sebagai sumber penyakit antara lain yaitu tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain sebagainya. Keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Mereka tidak berpikir halal, haram, yang penting mereka senang. Itulah dampak negatifnya. Kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat, karena mereka tujuannya bukan akhirat, tetapi mereka itu tujuannya yaitu untuk senang di dunia saja. Berikutnya teman-temanku sekalian, yaitu cara menghindari dari sifat akhlak tercela hubbud dunya. Pertama yaitu meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk melakukan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Artinya kita beraktivitas, jangan sampai hati kita lupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk ibadah. Jadi semua aktivitas kita itu diniatkan hanya untuk ibadah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu memperbanyak mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang bernapas, yang bernyawa pasti akan merasakan mati, atau semuanya akan meninggal. Ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki. Artinya kita harus bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita dan merasa cukuplah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat.
Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sifat akhlak tercela hasad. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 120 yang berbunyi, ing tamsaskum hasanatung tasuhum wa ing tusibkum sayatu yaprahu biha, yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, pengertian hasad yaitu penyakit hati ketika seorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Selanjutnya yaitu sebab-sebab mengapa orang-orang memiliki sifat akhlak tercela hasad. Ada dua sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Nah, dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Intinya, maunya itu orang yang memiliki sifat hasad adalah dirinya yang paling hebat di antara semuanya. Terus selanjutnya yaitu dampak negatif hasad. Yang pertama yaitu menghanguskan amal kebaikan. Kita sering sholat, kita sering puasa, kita sering ibadah lain sebagainya, tetapi kita memiliki sifat hasad. Kita benci orang lain mendapatkan nikmat. Ibadah kita, amal kita akan hangus semuanya. Yang kedua yaitu merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang seharusnya kita sedih, kita duka melihat orang lain terkena musibah, tetapi mereka yang memiliki sifat hasad akan merasa senang. Ketiga, memutus tali silaturahmi. Dengan memiliki sifat akhlak tersebut, maka silaturahminya akan terputus. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang memiliki sifat ini pasti akan merasa gelisah, tidak tenang, tidak akan bahagia karena takut orang lain akan melebihi dirinya sendiri, sehingga mereka tidak akan tenang. Yang kelima yaitu tidak dapat menyempurnakan iman. Artinya tidak akan lengkap iman seseorang makhluk Allah apabila memiliki sikap negatif hasad. Selanjutnya teman-teman, yaitu cara menghindari perilaku hasad. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kedua, menambahkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. 3. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Artinya kita harus berhusnuzon, tidak boleh suuzon, berburuk sangka tidak boleh. Keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka.
Kelima, memelihara sikap rendah hati, artinya tidak sombong. 6. Saling mengingatkan dan saling menasehati. Jikalau teman kita menasehati kita karena kita melakukan kesalahan, maka jangan marah. 7. Bersikap realistis melihat kenyataan. 8. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. 9. Senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Artinya kita harus berdoa, jangan putus, jangan menyerah. Kita belajar supaya kita tidak mempunyai sifat akhlak tercela, yaitu yang namanya hasad. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai bab menghindarkan diri dari akhlak tercela. Hanya baru 2 sifat saja, yaitu hubud dunya dan hasad. Sisanya yang 3, yaitu sifat ujub, sombong dan ria. Insya Allah pertemuan berikutnya akan dibahas. Setelah mendengar dan memahami materi yang telah saya sampaikan kepada kalian semua, untuk itu saya tugaskan kepada kalian, yaitu membaca LKS Akidah Akhlak kelas 10, yaitu dari halaman 4 sampai halaman 11. Lalu diisi latihannya nomor 1 sampai 5. Lalu jawabannya kalian upload ke Google Class. Bukti kalian mengerjakan tugas membaca LKS, harap kalian memfoto ketika kalian membaca lalu upload juga ke Google Classroom. Apabila teman-teman ada yang dipertanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe Ismail Maneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.